Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video persamaan dasar akuntansi bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi dengan transaksi atau soal yang lebih variatif agar teman-teman bisa lebih memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Selamat menyaksikan video ini dan selamat belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 3 ya. Di sini transaksi tanggal 3 Mei dibeli perlengkapan toko sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Oke, ini kita bisa catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya ya. Tadi ini tanggal berapa tadi? Tanggal 3 Mei. Ya, kita tulis di sini tanggal 3 Mei. Ini yang mempengaruhi di akun harta apa? Yaitu perlengkapan. Kita beli 1 juta tadi ya. Oke. Kemudian karena secara tunai maka uang kita berkurang atau kas kita berkurang, yaitu kas kita berkurang sebesar 1 juta. Oke, 1 juta ya. Nah, akun lain yang tidak mempengaruhi kita stripkan saja. Nah, ini untuk keterangannya kita tulis perlengkapan toko. Nah, kita jumlahkan lagi ya. Kita jumlahkan lagi kas yang tadinya 26 juta dikurang 1 juta sehingga menjadi 25 juta ya. Sewa dibayar di muka masih 24 juta. Kemudian perlengkapannya 1 juta. Kemudian untuk modalnya masih 50 juta. Nah, ini juga masih balance ya kita ya. Di sini jumlah aktifanya 50 juta, 25 tambah 24 tambah 1 juta, 50 juta ya. Kemudian pasifanya juga 50 juta. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 4 di sini ya. Dibeli peralatan toko sebesar 15 juta, baru dibayar sebesar 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Langsung kita catat di sini ya. Tanggal 4 Mei 2020 ya. Di sini kita membeli peralatan ya. Membeli peralatan toko sebesar 15 juta, baru dibayar 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Oke, berarti di sini mempengaruhi akun apa? Yaitu mempengaruhi akun peralatan ya, sebesar 15 juta. Akun peralatan bertambah 15 juta. Kemudian kita baru bayar berapa tadi? Baru bayar 10. Kita baru bayar 10 juta di sini. Sehingga kas kita yang berkurang berarti 10 juta di sini ya. 10 juta. Oke, kas kita berkurang sebesar 10 juta. Kemudian apalagi yang berpengaruh? Yaitu akun utang usaha, karena kan kita tadi membeli peralatannya sebesar 15 juta, kemudian baru kita bayar 10 juta, sehingga kita masih mempunyai utang terhadap toko yang kita beli peralatannya sebesar 15 juta dikurang 10 juta, yaitu 5 juta. Berarti utang kita 5 juta. Oke, utang kita bertambah 5 juta. Nah, ini kita tulis saja di sini peralatan toko, karena kita membeli peralatan toko. Oke, sampai di sini kita jumlahkan lagi setiap transaksinya. Ya. Di sini akun kas sebesar saldonya tadi 25 juta, kemudian dikurang 10 juta. Ya. Maka akun kasnya di sini tinggal 15 juta. Kemudian akun sewa dibayar di mukanya masih sama ya. Kemudian perlengkapannya masih sama 1 juta. Kemudian peralatannya sebesar 15 juta ya. Kemudian utang usahanya 5 juta ya. Kemudian modalnya sebesar 50 juta ya. Nah, untuk di sini berarti
sudah balance nih antara aktiva dan pasifanya ya. Di sini pasifanya 15 berupa kas, sewa dibayar di muka 24 juta, perlengkapannya 1 juta, peralatannya 15 juta ya. Itu sama dengan 55 juta. Nah, ini sama dengan di sisi pasifanya yaitu utang usaha sebesar 5 juta dan modal sebesar 50 juta. Jadi total pasifanya adalah 55 juta. Nah, ini berarti balance ya. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 7 ya. Tanggal 7 di sini transaksinya. Di sini transaksinya tanggal 7 dibeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Oke. Kita langsung catat di sini ya. Transaksi tanggal berapa? Di sini tadi tanggal 7 ya, 7 Mei kita beli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit ya. Kita beli perlengkapan tanggal 7. Oke, kita beli perlengkapan secara kredit berarti mempengaruhi akun apa? Berarti mempengaruhi akun perlengkapan. Akun perlengkapan bertambah sebesar 1.500.000 ya. Oke, kita beli perlengkapannya secara tunai atau secara kredit nih? Udah kita bayar atau belum? Di sini kan secara kredit ya, berarti belum kita bayar. Berarti dia mempengaruhi akun apa kalau kita belum bayar? Mempengaruhi akun utang. Ya, kita beli barang tapi belum kita bayar, berarti kita masih punya utang sebesar 1.500.000. Ya. Di sini kita tulis saja keterangannya perlengkapan toko ya. Kemudian kita jumlahkan lagi ya. Dari setiap akunnya. Di sini akun kasnya masih 15 juta saldonya, piutangnya masih belum ada, kemudian sewa dibayar di mukanya masih 24, kemudian perlengkapannya bertambah berarti ya 1 juta ditambah 1.500.000 jadi 2.500.000, kemudian perlengkapannya masih sama 15 juta, akumulasinya belum ada, kemudian utang usahanya bertambah dari 5 juta ditambah 1.500.000 menjadi 6.500.000. Utang banknya masih belum ada, kemudian modalnya sebesar 50 juta. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu di tanggal 9 ya. Diterima secara tunai pembayaran untuk jasa perbaikan sebuah televisi sebesar 3 juta. Nah, ini kita berarti ada orderan yang masuk nih untuk perbaikan televisi sehingga kita menyelesaikan pekerjaan itu dan kita mendapatkan bayaran ya. Di sini diterima tunai pembayaran untuk jasa perbaikan sebuah televisi sebesar 3 juta. Berarti kita menerima uang ya karena kita mendapatkan pembayaran atas jasa yang sudah kita lakukan yaitu untuk perbaikan televisi ya. Di sini kita tulis dulu tanggal 9 Mei ya 2020. Tadi perbaikannya berapa? Jasa perbaikannya 3 juta ya. Berarti kas kita bertambah ya karena orang bayar ke kita, berarti kas kita bertambah sebesar 3 juta. Kemudian apalagi yang bertambah? Yaitu di sini dari sisi pasifannya yaitu modal sebesar 3 juta. Oke, 3 juta rupiah. Ya, sehingga kita di sini bisa totalkan lagi kita 18 juta ya. Untuk piutangnya masih ada piutangnya. Kemudian sewa dibayar di mukanya masih 24 juta. Kemudian di sini perlengkapannya masih 2.500.000. Peralatannya juga masih 15 juta ya.
akumulasinya juga belum ada, utang usahanya masih 6.500.000, kemudian utang banknya juga masih strip ya. Kemudian modalnya bertambah dari 50 juta ditambah 3 juta ya. Jadi sebesar 53 juta. Oh, tadi tanggal 9 belum kita berikan keterangan ya. Di sini kita berikan keterangan aja, pendapatan jasa. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 10. Ya, tanggal 10 dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan toko tanggal 4 sebesar 3.500.000. Oke, ini berarti kita lihat dulu nih tanggal 4 Mei. Tadi kita beli apa? Ya, tanggal 4 Mei itu kan kita tadi beli peralatan toko sebesar 15 juta ya. Kemudian kita bayar 10 juta sehingga kita masih punya utang 5 juta. Nah, di tanggal 10 ini kita bayar utang kita yang 5 juta, tapi kita bayar sebagian 3.500.000. Ya, kita bayar 3.500.000, berarti sisa utang kita masih 1.500.000 ya. Oke, kita catat dulu nih yang tanggal transaksi tanggal 10, yaitu pembayaran utang sebesar 3.500.000. Kita catat ya. Kita tulis dulu tanggal 10 Mei. Oke, tadi kita bayar hutang sebesar 3.500.000. Kalau bayar utang berarti uang kita atau kas kita bertambah atau berkurang? Berkurang ya, berarti di sini berkurang sebesar 3.500.000. Oke, kemudian mempengaruhi apa lagi? Ya tentu saja mempengaruhi di sisi pasifannya, yaitu adalah utang. Utang kalau kita udah bayar bertambah atau berkurang? Berkurang ya, berkurang sebesar 3.500.000 juga. Ya, kemudian kita tulis saja di sini pembayaran utang. Ya. Pembayaran utang. Oke, nah di sini kita jumlahkan lagi ya untuk setiap akunnya. Berarti kasnya 18 juta dikurang 3.500.000 ya. Di sini berarti sisanya 14.500.000. Piutang usahanya masih 0 ya, strip. Kemudian di sini sewa dibayar di mukanya masih 24 juta ya. Kita pindahkan saja biar cepat. Kemudian peralatannya 2.500.000. Peralatannya 15 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya masih belum berpengaruh. Nah, utang usahanya nih kita jumlahkan ya, yang tadinya 6.500.000, kemudian karena sudah kita bayar maka berkurang 3.500.000 ya. Jadi sisa utang kita sebesar 3 juta ya. Kemudian ini 0, utang banknya belum berpengaruh dan modalnya masih 53 juta. Oke. Kita lanjut ya ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi berikutnya di tanggal 13 ya, tanggal 13 di sini. Di sini diterima perbaikan kerja 1 unit DVD player sebesar 1 juta. Baru diterima sebesar 800.000. Sisanya dibayar kemudian. Oke, ini jadi ada orang memperbaiki DVD-nya ke kita ya, kemudian kita menerima pembayarannya sebesar 1 juta, tapi kita baru dibayar atau baru menerima sebesar 800.000. Sisanya dibayar kemudian. Nah, berarti mempengaruhi akun apa di sini? Berarti kan mempengaruhi akun kas ya. Oke, kita tulis dulu tanggalnya di sini, tanggal 13 Mei. Tadi kita menerima perbaikannya berapa? 1 juta, tapi yang baru kita terima 800.000, sehingga kita tulis di sini di akun kas sebesar 800.000 karena kita baru menerima 800.000. Nah, oke. Kemudian
sisanya berapa? Berarti sisanya yaitu 1 juta dikurang 800.000. Sisanya yaitu 200.000, yaitu masuk ke piutang. Jadi orang yang masih utang ke kita, ya, itu disebut piutang. Ya, piutangnya sebesar 200.000. Nah, ya untuk akun yang tidak berpengaruh kita strip saja. Oke. Nah, kemudian di sisi pasifanya apa yang berpengaruh? Ya, tentu saja apa? Utang atau modal? Ya, tentu saja mau modal. Modal kita bertambah sebesar 1 juta. Oke, nah di sini kita tulis pendapatan jasa. Ya. Oke. Nah, di sini kita jumlahkan lagi ya. Untuk kasnya berarti sekarang berjumlah 15.300.000, piutangnya sekarang sudah ada 200.000. Kemudian sewa dibayar di muka 24 juta. Kemudian perlengkapannya sebesar 2.500.000, peralatannya 15 juta. Ya, akumulasi penyusutannya masih 0 ya. Kemudian utang usahanya masih 3 juta, utang banknya masih 0 ya. Kita strip saja. Kemudian modalnya bertambah dari 53 juta ditambah 1 juta, yaitu sebesar 54 juta. Baik, sampai di sini bisa dimengerti ya. Transaksi berikutnya tanggal 16 di sini diterima pendapatan usaha atas jasa servis AC. Nah, ini sama ya. Jenis transaksinya ini asumsinya kita sudah dibayar semua nih secara full 3 juta. Ya, maka di sini kita catat kita tulis dulu tanggalnya ya, 16 Mei 2020 kita sudah menerima jasa perbaikan servis AC ya 3 juta. Berarti kas kita bertambah sebesar 3 juta. Oke, kemudian apalagi di sini yang berpengaruh, yaitu yang berpengaruh adalah akun modal ya, modalnya bertambah juga sebesar 3 juta. Nah, di sini kita tulis keterangannya pendapatan jasa. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oh, sebelum kita lanjut kita jumlahkan dulu ya seperti biasa ya. Kasnya berarti bertambah dari 15.300.000 ditambah 3 juta berarti 18.300.000. Oke, di sini berarti piutangnya masih 200.000 ya. Masih 200.000. Kemudian sewa dibayar di mukanya masih 24 juta. Sorry, tadi piutang usahanya 200.000 ya. Kemudian perlengkapannya 2.500.000, kemudian peralatannya 15 juta, akumulasi penyusutan peralatannya masih 0. Kemudian ini untuk utang usahanya masih sebesar 3 juta. Kemudian utang banknya masih 0 atau strip, kita strip saja. Dan untuk modalnya bertambah ya dari 54 juta ditambah 3 juta sama dengan 57 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 18. Tanggal 18 di sini transaksinya adalah dibayar lunas utang atas pembelian peralatan tanggal 4 Mei. Nah, sekarang kita lihat tanggal 4 Mei. Di sini kan tadi tanggal 4 Mei itu kita dibeli peralatan toko sebesar 15 juta ya. Peralatannya 15 juta, kemudian baru kita bayar sebesar 10 juta. Maka sisa utangnya tinggal 5 juta ya. Nah, tetapi di sini kan kita sudah bayar nih di tanggal 10 nih. Di tanggal 10 kita sudah bayar 3.500.000.
Jadi total utang yang 5 juta itu kita sudah bayar 3.500.000 ya. Nah, berarti sisanya di tanggal 18 ini kita bayar utang sebesar berapa? Ya, sebesar 5 juta dikurang 3.500.000 yaitu sebesar 1.500.000 ya. Ini saya tulis saja untuk keterangannya. Berarti kan utangnya itu 5 juta. Di awal ya, utangnya 5 juta. 5 juta dikurang yang tadi kita bayar utangnya tanggal 10 sebesar 3.500.000 ya. Kita udah bayar 3.500.000. Dikurang 3.500.000. Nah, itu berarti sama dengan utang yang kita bayar adalah sebesar 1.500.000. Oke, sampai di sini jelas ya? Nah, tanggal 18 ini kita bisa catat. Kita bisa catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Ya, kita kan bayar utang ya. Berarti kas kita bertambah atau berkurang di dalam aktiva ini, di dalam aktivanya. Ya, yaitu berupa kas yaitu berkurang ya sebesar berapa tadi kita bayarnya? 1 juta 1.500.000 ya. Kita tulis di sini, masukkan. Kasnya berkurang 1.500.000. Oke. Kemudian di sisi pasifannya apa yang berkurang? Yaitu adalah utang usahanya. Berapa berkurangnya? Sama sebesar 1.500.000. Oke. Di sini keterangannya kita tulis pelunasan utang. Oke. Nah, selanjutnya kita belum menulis tanggal di sini ya. Tanggal berapa tadi transaksinya? Tanggal 18 Mei. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 18 Mei 2020. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita jumlahkan. Kita jumlahkan kas dari saldo sebelumnya 18.300.000 dikurang 1.500.000. Oke. Berarti sisa 16.800.000. Kemudian piutangnya sebesar masih sama 200.000. Kemudian sewa dibayar di mukanya masih sama 24 juta. Kemudian perlengkapannya masih sama 2.500.000. Peralatannya masih sama 15 juta. Akumulasi penyusutan masih 0. Kemudian utangnya ini berkurang dari 3 juta dikurang 1.500.000. Jadinya tinggal 1.500.000 utang usahanya. Utang banknya masih 0, kemudian modalnya masih sama 57 juta. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita lihat transaksi tanggal 19 di sini ya. Transaksi tanggal 19. Diterima pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Oke. Kita tulis dulu tanggalnya ya, 19 Mei 2020. Oke. Tadi diterima pinjaman dari bank. Berarti kita kan meminjam uang di bank ya. Berarti kas kita bertambah atau tidak? Kalau kita minjem uang. Bertambah ya kasnya sebesar berapa tadi pinjemnya? 5 juta ya. Kita tulis di sini di kasnya 5 juta. Oke. Kemudian di sisi pasifannya apalagi yang bertambah di sini? Utang usaha, utang bank atau modal? Ya, di sini modal utang banknya bertambah ya, karena kita minjemnya kan di bank. Ya, berarti di Bank Mandiri nih di sini. Berarti kita catat ke dalam akun utang bank sebesar 5 juta. Kemudian keterangannya kita tulis di sini utang bank. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Kas 16.500.000 ditambah 5 juta. Ya, jadinya
21.800.000. Kemudian utang banknya muncul 5 juta. Kemudian modalnya masih 57 juta. Oke, jelas ya? Berarti di sini ada akun baru nih yang muncul, yaitu utang bank, karena tadi kita minjamnya di bank ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 22, oke ya. Di sini dibayar beban listrik, air, telepon sebesar 800.000. Oke, ini bisa kita catat ke dalam transaksi persamaan dasar akuntansinya ya. Tadi tanggal 22 Mei 2020 kita membayar beban listrik atau biaya listrik, air, dan telepon. Kalau kita bayar listrik, air, telepon, maka apa yang berpengaruh di sini di aktiva, di sisi aktivanya? Ya, tentu saja kasnya ya berkurang karena kita kalau bayar air, listrik, telepon, tentu saja kas kita menjadi berkurang. Ya, sebesar berapa tadi? 800 ribu. Oke, 800 ribu. Kemudian di sisi pasifannya adalah modal yang berkurang ya, sebesar, ini berkurang ya, kita harus pakai dalam kurung. Ya. Jangan lupa. Kemudian di modalnya kita berikan juga dalam kurung sebesar 800.000 karena mengurangi modal. Oke, untuk keterangannya kita tulis di sini biaya atau beban ya. Listrik, air, telepon. Kita singkat saja jadi LAT. Oke, berarti sekarang kita tinggal jumlahkan ya. Di sini kasnya berarti berkurang 21.800.000 dikurang 800.000 sama dengan 21 juta. Nah, modalnya di sini ada perubahan 57 juta dikurang 800.000 ya. Oke, jadi sisa 56.200.000 modalnya. Oke, lanjut ya, kita ke transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 26 dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Oke, tanggal 26 sini kita tulis ya. 26 Mei 2020 dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 ya. Sebesar 1.500.000. Berarti mempengaruhi apa nih di sisi aktiva atau hartanya? Ya. Ya, tentu saja kalau kita bayar gaji, tentu saja kas kita berkurang sebesar 1.500.000. 1.500.000. Nah, kemudian di sisi pasifannya apalagi nih yang berkurang? Yaitu adalah di sisi pasifannya yang berkurang adalah modalnya sebesar 1.500.000. Oke. Nah, di sini kita tulis aja biaya ya. Untuk transaksi atau akun yang tidak berpengaruh kita kasih strip saja di sini. Nah, kita jumlahkan lagi ya di sini. Oh, sorry, untuk biaya gaji ini kita kasih dalam kurung ya, karena mengurangi kas dan mengurangi modal ya. Oke, kita harus teliti di sini juga. Oke. Sekarang kita jumlahkan ya. Kasnya 21 juta berarti dikurang 1.500.000 sebesar 19.500.000. Dan modalnya, nah ini yang berkurang lagi modalnya 56.200.000 dikurang 1.500.000 ya, sebesar 54.700.000. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Dua transaksi terakhir nih ya. Diambil tanggal 31 Mei diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Oke, kita catat di sini. Tanggal 31 Mei 2020 diambil untuk keperluan pribadi, diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, dalam akuntansi, uang perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi itu disebut prive ya, prive atau prive di sini ya. Di sini namanya prive atau prive. Ya. Prive atau prive.
Nah, bisa kita catat di sini. Berarti prive atau prive itu kalau kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, di sisi aktivanya dia mengurangi kasnya, ya, mengurangi kas. Sebesar berapa tadi? 500 ribu. Oke, kita tulis di sini dalam kurung, jangan lupa sebesar 500 ribu. Nah, di sisi aktivanya kas berkurang 500 ribu. Di sisi pasifannya apa yang berkurang? Ya, tentu modalnya ya, berkurang 500 ribu. Oke, di sini kita tulis pengambilan prive atau prive aja boleh. Ya, kemudian kita jumlahkan lagi. Kita jumlahkan lagi ya. Ini berarti kasnya 19.500.000 dikurang 500.000 sama dengan 19 juta. Kemudian modalnya berkurang lagi 54.700.000 dikurang 500.000 dikurang 500.000. Oke. Jadi sebesar 54.200.000. Oke, kita ke transaksi yang terakhir di sini ya. Di tanggal 31 Mei diperkirakan beban penyusunan peralatan kantor sebesar 250.000. Nah, ini kalau peralatan kantor itu ada beban penyusutannya. Artinya peralatan itu akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, ya, akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Nah, di sini diperkirakan oleh seorang akuntan di perusahaan jasa servis kilat ini diperkirakan bahwasannya peralatannya berkurang sebesar 250.000 dalam satu tahun. Nah, ini disebut dengan beban penyusutan. Oke, beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini juga tentu saja akan terakumulasi selama bertahun-tahun ya, selama peralatan tersebut berapa umur ekonomis peralatan tersebut gitu ya. Jadi selama umur ekonomisnya masih ada, maka setiap tahunnya peralatan akan mengalami penyusutan. Nah, itulah yang disebut dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, makanya di sini untuk beban penyusutan di sini ya adalah peralatan kantor. Untuk persamaan dasar akuntansinya, dia masuk ke dalam akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ya, sekarang kita tulis dulu tanggalnya di sini ya, kita catat. 31 Mei 2020. Berarti tadi beban penyusutannya berapa? Akumulasi penyusutannya sebesar 250.000 ya. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ini dia mengurangi ya, mengurangi harta. Jadi 250.000. Oke, kita tulis. Nah, kemudian di sisi pasifannya apa? Di sisi pasifannya adalah modalnya berkurang juga sebesar 250.000. Oke. Nah, di sini untuk keterangannya kita tulis beban penyusutan peralatan. Oke, nah untuk transaksi yang tidak berpengaruh kita strip saja, kita jumlahkan. Kasnya berarti sama, masih 19 juta. Nah, ini akumulasi penyusutan baru muncul sebesar 250.000, tapi mengurangi ya, jangan lupa dikasih dalam kurung. Kemudian utang usahanya masih sama 1.500.000. Oke, utang banknya berarti masih sama 5 juta. Nah, kemudian modalnya di sini kita berkurang 52.200.000 dikurang 250.000 dikurang 250.000. Oke, berarti sekarang kita tinggal jumlahkan ya total aktifanya berapa atau total harta dengan total pasifanya ya. Pasifa adalah utang plus modal. Jadi harus sama antara total aktiva dengan total pasifa. Karena dalam persamaan dasar akuntansi itu harus balance antara harta sama dengan utang plus modal. Oke, sekarang kita jumlahkan ya untuk total aktivanya atau total hartanya berapa. Ini
kasnya 19 juta, 19 juta, kemudian piutang usahanya 200.000, kemudian sewa dibayar di mukanya 24 juta, kemudian perlengkapannya 2.500.000, kemudian peralatannya 15 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatannya nih dikurangi ya. Kenapa saya di sini masih pakai plus? Karena di Excel ini dalam kurung ini dia sudah mengurangi ya, angka minus berarti. Sehingga di sini saya pakai plus supaya berkurang angkanya. Nah, total aktifanya berapa kita lihat? Nah, totalnya adalah 60.450. Nah, sekarang kita jumlahkan total pasifannya berapa? Total pasifannya utang usaha 1.500.000, kemudian ditambah utang bank 5 juta, kemudian ditambah modal 53.950. Totalnya adalah 60.450. Ini totalnya udah sama ya, jumlahnya sudah sama ya, antara total aktiva dengan total pasiva. Artinya persamaan dasar akuntansinya nih sudah benar ya. Oke, gimana? Mudah kan untuk materi persamaan dasar akuntansi? Ya, memang dibutuhkan ketelitian ketika kita mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Tapi bisa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sekian untuk materi video kali ini dengan materi persamaan dasar akuntansi ya, dengan kompetensi dasar 3.2 yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Sampai jumpa di video berikutnya.